Fucking care. I don't fucking care. I don't fucking care. Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lode Muhammad Aditya Warman dengan nomor stambuk C1G11959, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi mata kuliah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Langsung saja pada pembahasan inti tentang materi hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara pusat dan daerah selalu menjadi sasaran menarik untuk ditelah. Setelah berdirinya negara Indonesia, urusan pemerintah pusat dan daerah selalu berubah-ubah. Ini dapat dilihat dari perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan negara di bidang kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga terjalin kinerja yang baik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekasan atau kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan struktural, merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Pemerintah daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Yang kedua, hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling mempengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. Hubungan pemerintah pusat dan daerah, Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oleh karena itu, sebagai negara kesatuan, dibentuklah pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional, dan pemerintah nasional membentuk daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya. Manfaat pemberian otonomi khusus untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Mampu meningkatkan daya saing dalam memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan atau kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Bisa mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Secara umum, hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam proses penyelenggaraan negara adalah pemerintah pusat yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi daerah sehingga tercipta sinergi antara kepentingan pusat dan daerah. Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol, dan pemberdayaan sehingga daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak bersifat pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, daerah berwenang membuat kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Hubungan kewenangan urusan pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, dikenal sebagai istilah urusan pemerintah absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah. Urusan pemerintahan wajib meliputi pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, PK,
tata ruang, perumahan, atau pemukiman linman, dan sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelaksanaan dasar tenaga kerja, contohnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Urusan pemerintah absolut meliputi politik dalam negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan kerukunan, dikenal hanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang meliputi terkait pengelolaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjalin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan sebagai pihak berhubungan kehidupan berbangsa dan bernegara, memfasilitasi kehidupan demokrasi. Urusan pemerintah pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Selanjutnya, penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Koordinasi pelaksanaan tugas antara instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota, menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Urusan pemerintahan umum dijalankan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di setiap wilayah. Dalam pelaksanaannya, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Demikian pemaparan materi tentang mata kuliah hubungan pemerintah pusat dan daerah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.